Saya kasih tahu Thomas. Pak Daud. Sekarang kan baru heboh tentang vaksin ya Thomas ya. Betul Pak Daud. Vaksin Nusantara Thomas. Yes. Kelihatannya saya cocok dengan vaksin Nusantara itu Thomas. Saya diperintahkan Jenderal Edi Wibowo. Waktu itu saya dikasih surat perintah. Ada di map itu, saya masih ingat itu. Dan itu langsung Pak Edi Wibowo yang ngasihkan surat petunjuk perintah itu. Untuk screening yang namanya Dokter Terawan. Katakan shalom, haleluya. Dan di tengah kita sudah ada Pastor Dotoni. Wow, shalom Pak Daud. Nah, Gimana Thomas? luar biasa Pak, baru sampai di Jakarta Pak. Oke. Kita doa ya Thomas. Daud. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu menjadi kehendakmu. Berkati kami semua Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi Tuhan. Haleluya, amin. Ya Pak Daud, silakan. Apakah ada? Saya kasih tahu Thomas. Pak Daud. Sekarang kan baru heboh tentang vaksin ya Thomas ya. Betul Pak Daud. Vaksin Nusantara Thomas. Yes. Kelihatannya saya cocok dengan vaksin Nusantara itu Thomas. Haleluya. Yes. Karena apa? Karena kakek saya pernah cerita waktu Perang Dunia Kedua, di mana dia pernah ada suatu wabah dan dia mengambil darah dari temannya yang sembuh, ditusukkan dengan jarum suntik ke teman-teman yang lain di bagian kaki. Yang cocok darahnya kering, yang tidak cocok darahnya, yang tidak cocok demam panas tinggi. Tapi 2 hari sembuh, jadi antibody. Ya, jadi setelah itu saya lebih cocok vaksin itu vaksin Nusantara, Thomas. Itu Pak Daud ya, siap Pak Daud. Karena diambil dari darah manusia. Karena kakek saya pernah cerita, penting kalau ada suatu wabah atau pagebluk di masa depan gunakan cara itu. Karena harus dengan darah manusia, Thomas. Tidak bisa darah monyet. Karena genetikanya beda. Betul Pak Daud. Apalagi kambing atau kuda, genetikanya beda lagi, Thomas. Iya Pak Daud. Harus diambil dari darah apa, Thomas? Manusia Pak. Nah, dan saya tidak mau, Thomas. Saya tidak mau. Jadi kalau untuk kelinci percobaan, uji coba. Iya Pak Daud. Kita yang pasti-pasti aja lah, Thomas. Betul lah, Thomas? Cinta Indonesia. Iya. Gimana, Thomas? Ya biasa. Pak Daud berarti nanti kalau sudah vaksin Nusantara keluar, Pak Daud juga vaksin juga ya? Nanti saya beritahu. Tapi kan Pak Daud sudah memutuskan bahwa punya hasrat untuk karena saya udah cek tentang vaksin Nusantara, tidak ada setannya, tidak ada antikrisnya, jadi aman-aman. Yes. Kalau yang lain saya tidak tahu. Yang lain Pak Daud nggak tahu. Iya Pak Daud. Saya mau cari yang aman-aman saja, Thomas. Yes. Saya tidak mau jadi kelinci percobaan. Uji coba. Nanti kalau ada vaksin Nusantara ada, berarti Pak Daud vaksin dong ya? Yang jelas satu, tidak mau jadi kelinci percobaan. Masuk badan kita mau dijadikan kelinci ya repot. Nah, saya kan yang pasti aja. Jangan uji coba, gonta-ganti vaksin, akhirnya wajah kita jadi vaksin. Iya, betul. Gonta-ganti vaksin, saya cocoknya yang pasti aja gitu loh. Betul, Pak Daud. Dan apalagi produk Indonesia. Apalagi saya pernah ada cerita tentang Terawan. Gimana Pak cerita tentang Dokter Terawan, Pak? Saya ada cerita tentang Dokter Terawan, Thomas. Jadi Pak Daud kenal baik ya?
Nanti saya beritahu. Jadi ceritanya Thomas. Ya. Nah, suatu kali saya diperintahkan Jenderal Edi Wibowo. Waktu itu saya dikasih surat perintah. Ada di map itu, saya masih ingat itu. Dan itu langsung Pak Edi Wibowo yang ngasihkan surat petunjuk perintah itu. Untuk screening yang namanya dokter terawan. Nah, karena kalau di kepresidenan, segala sesuatu yang untuk presiden, ya Thomas ya, segala sesuatu yang untuk presiden, itu pasti the best of the best, baik dari yang terbaik. Artinya bukan kaleng-kalengan, gitu loh. Bukan abal-abal. Semua ada screening dan semua diuji. Waktu itu saya dikasih namanya dokter terawan di ininya surat perintah itu. Nah, ajudannya memberitahu ini petunjuk dari Danjen Kopassus Jenderal Pramono Edi Wibowo. Tolong cek yang ada di map ini. Nah, saya diperintahkan untuk mengecek yang ada di map itu. Dan itu kalau pengecekan itu kan tidak bisa hanya 1 jam 2 jam. Harus dilihat dari latar belakang. Terusan kita juga berdoa. Kalau Pak Edi Wibowo ngomong terawang dulu katanya. Diterawang dulu. Apakah berbahaya atau tidak? Nah, diterawang dulu katanya. Setelah itu dicek, uji coba semua. Terusan latar belakang, biografi, histori, semua akan dipelajari Thomas. Ya. Semua dipelajari. Ada timnya khusus itu Thomas. Ada timnya khusus. Ada timnya khusus. Tim khusus dari Edi Wibowo. Ya. Nah, saya bagian screeningnya untuk bisa enggak diterima untuk ke presiden. Ya. Setelah saya screening semuanya, saya ngomong izin jenderal, oke, dokter terawan, oke, boleh, siap. Langsung Pak Jenderal Edi Wibowo, baru, oke, langsung terawan langsung ke presiden. Gitu Thomas. Jadi langkah-langkah itu pernah saya jalanin Thomas, karena apa? Waktu itu yang merintah Jenderal Edi Wibowo, ajudan yang ngasih surat perintah itu di map yang biru, itu juga masih hidup dan saksi mata Thomas. Ya, jadi saya pernah men-screening dokter terawan. Wow. Gitu. Dan dia adalah baik dari yang terbaik. Baik dari jadi bukan kelas kampung gitu loh Thomas. Ini udah bicara negara Thomas. Ya. Bukan sekedar terminal, ini bicara negara Thomas. Betul. Nah, jadi dari pengalaman saya screening dokter terawan itu, begitu dia mengeluarkan vaksin Nusantara, itu yakin benar 100% Thomas. Bahkan bukan 100%, 1000% Thomas. Iya. Karena saya pernah men-screening dia. Ya. Kita udah untuk menjadi pengaman presiden itu kan tidak mudah Thomas. Ya. Dipilih dari semua kesatuan, baik dari yang terbaik. Ya. Dan bukan abal-abal, bukan dongeng atau katanya orang, kan tidak Thomas. Ya. Semua akan dicek, dites di lapangan, dan dipilih dari semua kesatuan the best of the best, baik dari yang terbaik Thomas. Ya. Kalau zamannya Pak SBY itu, saya kan melihat bagaimana Pak Edi Wibowo untuk memilih suatu pengamanan khusus itu tidak mudah Thomas. Ya. Itu dipilih dari semua yang terbaik Thomas, diseleksi latar belakangnya, kesetiaannya, kehormatannya, terusan komitmennya pada negara. Nah, jadi bukan kaleng-kaleng gitu loh Thomas. Dan mereka mempunyai otak ya pasti juga punya kemampuan di atas rata-rata Thomas. Ya. Tidak mudah. Ada spesialis ini, spesialis ini, spesialis ini, spesialis itu, macam-macam Thomas. Ya. Saya sendiri pun bisa kepilih pada waktu zaman Edi Wibowo yang merekrut saya, yang mengambil saya untuk masuk dalam tim khusus namanya tim elang Thomas, tim elang Thomas. Tim elang ya. Tim elang itu adalah sudah di screening dulu
dari semuanya, baik dari yang terbaik. Yes. Jadi tidak mudah. Makanya begitu saya lihat vaksin Nusantara itu masuk akal, diambil dari darah manusia. Nah, maksudnya bukan darah antikris gitu loh. Ya. Karena kita tahu asal usul darahnya gitu loh, Thomas. Iya, Pak. Yang penting kan itu genetikanya bukan genetika monyet gitu loh. Ya. Tapi di situ saya percaya nih Thomas. Nah, makanya kita dukung itu vaksin Nusantara, produk Indonesia kan gitu Thomas. Ya. Setuju Thomas? Setuju, Pak. Thomas divaksin apa? Waktu itu saya Sinovac, Pak. Oh, nanti harus vaksin Nusantara Thomas. Memang ada rencana, Pak. Karena itu diambil dari darah manusia Thomas, darah kita sendiri, dendritic cell itu benar Thomas. Ya, sepakat Pak. Dan ingat Thomas, kalau saya itu lebih cocok itu namanya adalah imunisasi. Imunisasi untuk skala umur. Untuk menghadapi virus itu adalah imunisasi. Ya. Imun. Ya, betul? Betul. Nah, jadi ya, kalau misalnya bolak-balik vaksin kan capek Thomas. Iya. Saya hanya inginnya sekali selesai gitu Thomas. Iya. Karena tahun 2022 kita semua belajar normal. Belajar normal. Ya, imunisasi ya gitu Pak. Ya, vaksinisasi ya. Untuk virus kan harus imunisasi Thomas. Betul Pak Daud. Nah, jadi kita semua akan ini Thomas belajar normal tahun depan. Tahun depan ya. Saya punya firasat, ini punya firasat. Ya. Bukan suara Tuhan, bukan suara Tuhan. Bukan loh Thomas. Ya. Bukan. Firasat saya, insting saya mengatakan yang bisa menyelesaikan ini ya vaksin Nusantara. Oh. Ya. Karena diambil dari darah kita sendiri. Ya. Itu seperti apa kata kakek saya, yaitu harus dengan darah manusia. Ya. Bukan darah kambing, ayam, atau kuda. Yang parah lagi ada, Thomas. Apa, Pak? Jangan sampai darah guguk. Nah. Jadi saudari mau vaksin atau tidak usah ribut. Iya. Tidak usah apa? Ribut. Ribut. Yang jelas kalau vaksin Nusantara sudah saya cek. Saya cek dulu Thomas, tidak sembarangan. Bukan antikris, bukan setan, pasti tidak. Iya Pak. Dan yang membuatkan anak Tuhan juga. Iya Pak Daud, luar biasa. Oke, Thomas. Oke Pak Daud, 5 pertanyaan Pak Daud ya. Oke, silakan Abraham. Yang pertama, siapa namanya ini? Mary Kristiani Hulu, silakan. Mary, tekan tombol unmute ya. Ya, mungkin headsetnya lepas saja. Headsetnya nggak cocok itu. Silakan. Ya, saya ingin untuk diberikan pesan Tuhan Pak bagi saya. Ada masalah apa, Bu? Tidak ada masalah apa-apa sih Pak, cuma hanya ingin tahu pesan Tuhan ke saya saja. Oke, kita doain aja ya supaya kau diberkati ya. Ya. Kita doa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkat kami semua, bebaskan dari yang jahat. Kekuatan Elohim bekerja. Lawat Sal khusus Tuhan. Amin. Amin. Oke, selanjutnya. Bentar, Pak Dok lagi datang. Bentar. Oke, Thomas. Ya, silakan. Malam Pak. Ya, mau tanya apa? Ini Pak,
mau tanya apakah kami berdua ada roh jahatnya, Pak? Yang belakang siapa Kebetulan yang baju hitam ya? yang belakang ini Pak, teman saya namanya Nugra Pusaka, Pak. Oh iya, sebabnya ada roh jahat yang ngikutin itu, suruh ke sini ya. Iya Pak, dia baru selesai kemoterapi Pak, kanker. Iya, ini ada roh jahat yang ngikutin, yang harus dipatahkan kutuknya. Saya nggak ada ya Pak, saya. Nggak ada. Waduh, kasih Pak. Ya kita doa ya. Namanya siapa nih? Nugra Pusaka. Nah, Nugra gereja atau bukan? Iya Pak, berdua Gereja ya. Ya. Oke, angkat tangan ya, tumpang tangan. Ikuti saya. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus, Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. segala roh jahat keluar. Darah Yesus, Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Darah Yesus, Darah Yesus, sembuhkan. sembuhkan. Demi nama Yesus, Demi nama Yesus, segala roh jahat keluar. segala roh jahat keluar. Amin. Amin. Oke, Thomas. Oke, selanjutnya yang ketiga nih ya. Gimana? Ya, silakan Ibu NYCT Nenggolan. Salam Pak Daud. Iya, lanjut. Ya, salam Pak. Mau tanya kalau saya ada kutuk keturunan karena orang tua saya sering main dukun dulu. Ini pernah didoakan, Bu, sudah bebas, Bu. Amin. Oke, kita doa ya. Kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat. Kuasa Yesus melalui pribadi. Amin. Lanjut, Thomas. Yes. Ya, silakan Pak Erwin sekeluarga. Salam Pak Daud, saya mau minta Ya. doain Pak, barangkali masih ada ikatan atau ada kutuk dalam keluarga Yang kami Pak. baju hitam laki siapa tuh? Suruh ke depan. Keluarga saya Pak. Ini sebabnya ada kuasa gelap ngikutin dia, roh bangkrut. Ya Pak, saya kan dulu usaha Pak, kayaknya turun banyak Pak. Jadi kayak orang bilang banyak yang dimakan orang Pak. Ini ada roh bangkrut, harus diberesin. Belum diangkat Ya. tangannya. Ya, angkat tangan kita doa ya. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus bekerja. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Demi nama Yesus, segala roh jahat keluar. Amin. Lanjut, Thomas. Yes. Cita Dewi silakan. Shalom Pak Daud dan Pastor Ya. Thomas. Ya, silakan. Tanya ada kutuk keturunan atau enggak karena sering sakit-sakit. Terus kedua, Ini enggak ada, Bu. saya Ini kan, hanya sugesti aja. saya kan kerja di kantor. Kayaknya kita semua yang di kantor itu sudah tua-tua, kayaknya tidak bisa keluar gitu. Ini bukan setan, Bu. Ini enggak ada urusan setan, Bu. Oh gitu Nah, ya. Kita doa, Bu ya. Iya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi Tuhan. Dan nama Yesus yang dimuliakan. Berkati Tuhan, lawatan saya khusus Tuhan. Amin. Lanjut, Thomas. Ya, lanjut. Lanjut. Peserta selanjutnya. Ya. Lila Sinta. Bila Sinta silakan. Shalom Pak Daud, Pastor Thomas. Ya, silakan. Saya minta didoakan untuk dikuatkan Pastor karena selama ini kayaknya akhir-akhir ini saya tuh turun ininya Pastor keintiman saya dengan Tuhan. Terus saya minta didoakan ya. juga anak saya ini juga Pastor tulangnya skoliosis Pastor. Oke, kita doa ya.
Ulurkan tanganmu Tuhan, berkati ibu ini Tuhan, secara pribadi, kuasa Elohim bekerja, sembuhkan anak seksualis Tuhan, berikan normal, dan nama Yesus dimuliakan, Raja datang dan menjadi. Ulurkan tanganmu Tuhan, sembuhkan, dan pulihkan anak ini Tuhan dari kemuliaan-Mu. Dan berkati ibu ini kekuatan dan lebih dekat dengan Tuhan. Demi nama Yesus, amin. Oke Thomas. Ya Pak Daud.